Oke, kembali lagi di bakteri. Bahas materi matematika kelas 4 bab bilangan di episode kedua, memahami nilai tempat. Bersama aku, Ferdi Ahmad Insofa. Kali ini di episode kedua, aku akan membahas tentang nilai tempat suatu bilangan. Yang mana nilai tempat itu nanti akan kita identifikasi, akan kita pelajari lebih dalam lagi untuk membahas di episode berikutnya. Untuk itu, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk segera di-subscribe. Aku hitung dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silahkan di-subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bagi teman-teman yang kemarin belum melihat episode pertama dari bakteri bahas materi ini, bisa lihat dulu episodenya atau videonya di playlist channel aku. Oke, kita mulai. Memahami nilai tempat dari suatu bilangan. Pastinya teman-teman pernah kan mengurutkan bilangan dari 0 sampai ribuan? Pernah? Mungkin ada yang pernah, ada yang belum ya. Kalau kita urutkan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kemudian 10, 11. Jika kita amati, mulai angka 10 dan seterusnya, itu adalah angka yang lebih besar dari 9 kan? Bilangan yang lebih besar dari 9. Nah, jika kita lihat nih, bilangan 10 misalnya deh. Itu kan gabungan dari antara angka 0 sampai 9. Kita lihat 10. Ini kan ya. Ditulisnya 1 dan 0. Nah, 1 dan 0 kan gabungan antara angka 1 dan angka 0. Nah, di bilangan 10 ini teman-teman, ternyata memiliki arti atau nilainya masing-masing. Jadi 10 itu bukan artinya 1 dan 0, bukan. Artinya apa? Artinya 1 puluhan ditambah dengan 0 satuan. Ingat, 10 itu memiliki arti 1 puluhan ditambah 0 satuan. Nah, di sini kita memiliki kosakata matematika baru, yaitu puluhan dan satuan. Apa sih puluhan satuan itu? Puluhan dan satuan ini menyatakan nilai tepat dari bilangan 10 itu sendiri, teman-teman. Jadi, angka atau bilangan 1 ini pada angka 10 itu mengartikan atau memiliki nilai tempat puluhan, sedangkan 0 memiliki nilai tempat satuan. Jika kita lihat pada tabel ini, nilai tempatnya yang pertama ada satuan. Kalau kita lihat di sini tidak ada angka nolnya ya. Kemudian puluhan, angka nolnya ada 1. Kemudian ratusan, angka nolnya ada 2. Ribuan, angka nolnya ada 3. Puluh ribuan, angka nolnya ada 4. Nah, ini teman-teman harus paham nih. Satuan itu seperti apa, kemudian puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, dan seterusnya. Oke, kakak cari contoh lagi deh. Kakak kasih contoh lagi. Angka atau bilangan 25. Nah, kalau kita identifikasi atau kita uraikan seperti contoh di atas ini, bilangan 25 ini memiliki arti yang mana angka 2 pada bilangan 25 ini memiliki nilai tempat sebagai puluhan atau bertindak sebagai puluhan, dan angka 5 pada bilangan 25 ini bertindak sebagai satuan. Jadi, yang depan ini sebagai puluhan, yang belakang sebagai satuan. Jika kita uraikan, 25 sama dengan 2 puluhan ditambah 5 satuan. Karena puluhan, di sini ada 0, 1. Maka kita tulis 20, nolnya 1,
ditambah, karena di sini satuan, pada tabel tidak ada angka 0, maka 5-nya tetap kita tulis 5. 20 ditambah 5 sama dengan 25. Begitu teman-teman. Gimana? Sudah paham kan nilai tempat dari suatu bilangan? Oke, kakak kasih contoh lagi. Lambang bilangan dari 4673 terdiri dari 4 angka, yaitu yang pertama angka 4, ini yang paling depan. Ini menempati tempat ribuan. Kenapa kok bisa ribuan? Karena seperti tabel tadi, ribuan itu kan nilainya nolnya ada 3 ya. Maka nilainya 4000. Jadi seperti ini. Nilainya 4000. Kemudian angka 6 yang di belakangnya ini menempati tempat ratusan atau nilainya ratusan, yaitu 600. Kemudian angka 7 ini menempati tempat puluhan yang nilainya 70. Dan angka 3 menempati satuan yang nilainya 3. Nah, jika yang sini kita tambahkan 4000 tambah 600 tambah 70 tambah 3, itu hasilnya akan sama dengan 4673. Gimana? Sudah paham? Oke, semoga teman-teman paham. Kalau sudah paham, kita coba nih soal. Yang pertama, 4562. Titik-titik ribuan ditambah titik-titik ratusan ditambah titik-titik satuan. Untuk menjawab soal yang pertama, kita harus paham yang ribuan itu yang mana, yang ratusan yang mana, yang satuan yang mana. Ingat, di sini tidak dicantumkan puluhan, jadi hati-hati. Kita lihat ribuan, nolnya ada 3. Berarti kalau kita dari belakang kita isi 0 ya, 0, 0, 0, maka yang menempati ribuan adalah yang angka 4. Benar? Ya. Yang 4 di sini menempati tempat ribuan, kemudian ratusan adalah angka 5, kemudian satuan itu yang angka 2. Kenapa enggak 6? Karena yang 6 ini bukan satuan, yaitu puluhan. Jadi jika kita urutkan dari nilai tempat paling rendah, itu yang paling belakang adalah yang satuan, kemudian naik ke depannya puluhan, naik ke depannya lagi ratusan, naik ke depannya lagi ribuan, nanti ke depannya lagi puluh ribuan, kemudian ratus ribuan, dan masih banyak lagi. Jadi kita urutkan dari yang paling belakang deh, paling yang mudah, yaitu satuan terlebih dahulu, kemudian puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Kemudian yang nomor 2, 12.874 sama dengan titik-titik puluhan ribu atau puluh ribuan ditambah ribuan ditambah ratusan ditambah puluhan ditambah satuan. Kita identifikasi dari bilangan ini yang termasuk puluhan ribu. Kalau puluhan ribu contohnya tadi apa? 10.000 ya. Sekarang kita misalkan nih 10.000. Wah, ternyata yang menempati posisi puluhan ribu adalah angka 1. Karena kalau yang angka 2 ini sudah masuk ribuan. Misal kalau angka satunya kakak tutupin. Nah, gini. Nah, ini kan menjadi 2874. Sedangkan kalau angka satunya kakak perlihatkan kan menjadi 12.000. Nah, yang menjadi 10.000-nya adalah yang angka 1. Kemudian ratusan, 8 sebagai ratusan, angka 8. Kemudian puluhannya adalah angka 7. Dan satuannya adalah angka 4. Nomor berikutnya, tentukan tempat dan nilai bilangan berikut. Yang nomor 3, 64.315. Nomor 4, 256.731. Cara menjawabnya kita uraikan terlebih dahulu. Nah, 64.315 jika kita uraikan terdiri dari tempat puluhan ribu, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Berarti sama ya dengan nomor 2. Ya udah deh, kita masukkan saja.
Yang puluhan ribu yang mana? Yang angka 6, yaitu 60.000. Kemudian kita tambahkan yang menempati tempat ribuan adalah 4, yaitu 4.000. Kemudian yang menempati angka ratusan adalah angka 3, yaitu 300. Kemudian ditambah dengan yang menempati posisi atau tempat puluhan, yaitu 10 atau angka 1 di sini. Kemudian yang satuan adalah angka 5. Nah, kalau kita jumlahkan 60.000 tambah 4.000 tambah 300 tambah 10 tambah 5, hasilnya adalah 64.315. Begitu juga untuk nomor 4. 256.731 itu terdiri dari ratusan ribu ditambah puluhan ribu ditambah ribuan tambah ratusan tambah puluhan ditambah satuan. Sama seperti nomor 3, tapi yang membedakan di sini ada ratusan ribu. Jadi kita tambahkan saja. Yang termasuk ratusan ribu berarti yang paling depan, yaitu 200.000. Kemudian ditambah puluhan ribunya 50.000 atau 5 di sini. Kemudian ribuannya yaitu angka 6 atau 6.000. Ratusannya angka 7 atau 700. Puluhannya angka 3 atau 30. Dan satuannya angka 1. Nah, 200.000 ditambah 50.000 ditambah 6.000 tambah 700 tambah 30 tambah 1. Hasilnya sama dengan 256.731. Begitu teman-teman. Gimana? Paham kan? Mudah banget nih memahami nilai tempat suatu bilangan. Jadi kesimpulannya tadi, nilai tempat suatu bilangan itu terbagi menjadi satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, dan seterusnya hingga jutaan. Kakak harap teman-teman bisa memahami video ini. Kakak minta maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di video bakteri bahas materi berikutnya bersama aku, Fardi Ahmad Insofa. Dadah!